Jemaat kami undang untuk berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Natal, kabar sukacita itu telah hadir dan mewarnai seluruh negeri. Natal hadir di mana-mana tempat, di mana kehadirannya memberikan kesukacitaan dan kegembiraan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kebaktian Natal ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, mari kita masuk dalam doa untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami merayakan Natal. Namun kami sadar bahwa kami belum bisa sepenuhnya menyambut Natal-Mu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kami belum secara seutuhnya menyambut Natal-Mu di dalam hati kami. Malah justru sebaliknya, kadangkala hati kami diisi oleh hal-hal yang lain. Kami justru menempatkan hal yang buruk di dalam hati kami melalui pikiran dan perasaan yang tentu itu tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengaku dosa ya Tuhan, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk berubah dan mempersiapkan hati kami secara sungguh-sungguh menjadi tempat bayi Yesus dibaringkan, supaya Natal benar-benar membuat hati kami bersukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Janganlah dosa menetap di ladang dunia.
selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah pemulihan terjadi oleh karena cinta Sang Bayi Natal Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Kristus. Hiduplah dalam damai dan pemulihan. Kami menghidupi damai. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengar kabar sukacita Natal melalui firman-Mu. Karena itu nyatakanlah kebenaran firman-Mu atas kami semua. Siapkan hati kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menerima firman-Mu dan firman-Mu benar-benar menumbuhkan kesukacitaan dan kegembiraan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memperlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah untuk merayakan Natal, dan saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Kiranya Natal benar-benar menjadi kabar sukacita yang menumbuhkan kegembiraan, yang menumbuhkan pengharapan. Dan tema kita dalam ibadah Natal tahun ini adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, suatu
tema yang menegaskan, yang memberitakan secara konkret, secara nyata tentang sesuatu yang memang sudah terjadi. Nah, kalau saat ini kita merayakan Natal di tahun 2000, tentu ya ada banyak suasana yang campur aduk karena memang ini mungkin menjadi satu sejarah bagi kita, dan bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia, di mana kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang memang itu sangat signifikan sekali dampaknya, bahkan membuat ya semua dimensi dan bidang dalam kehidupan manusia itu terdampak. Baik itu misalnya di sisi ekonomi jelas, di dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan juga keagamaan dan juga peribadatannya. Makanya termasuk kita saat ini merayakan dalam ibadah di rumah kita masing-masing, itu juga karena menjadi salah satu dampak adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita bisa mungkin mengingat kembali gitu ya, bagaimana awal-awal berita tentang COVID ini kemudian mengguncang dunia atau bahkan juga sampai di lingkup terkecil kita. Kala itu ketika khususnya juga di Kota Tegal sendiri dicanangkan adanya lockdown dan sebagainya, adanya pembatasan dan sebagainya, itu kemudian menyebabkan kepanikan masyarakat, kemudian memborong sembako, bahkan kemudian juga hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, harganya melonjak. Ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat virus corona. Dan itu terus berjalan, bahkan ya sampai ketika saat ini kita di penghujung tahun 2020, kok seolah-olah itu kemudian belum ada tanda-tanda akan usai. Dan itu menyebabkan semakin banyak orang yang terdampak, karena ternyata begitu panjang sekali peristiwa ini, itu menyebabkan ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, dan kemudian tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Coba kalau Bapak Ibu mungkin ya sempat memperhatikan di pinggir jalan ataupun mungkin juga di pusat-pusat perbelanjaan itu, para pelaku usaha itu sudah mulai tutup. Beberapa mal yang tadinya ramai, banyak outlet itu kemudian semakin sepi di sana. Itu akibat juga dampak dari corona. Belum lagi tentang sakit penyakit, bukan hanya penyakit fisik tetapi juga situasi yang membuat stres, depresi, kebingungan, kegamangan. Bagaimana ketika kita diminta untuk melakukan new normal, adaptasi baru, dan itu juga tidak mudah. Bagaimana kita harus membatasi diri untuk berdiam di rumah, padahal biasanya kita sering kali keluar pergi kemana-mana dengan bebas, tetapi saat ini kita dibatasi. Itu tentu tidak mudah untuk secara beradaptasi atau untuk menyesuaikan keadaan. Itu adalah gambaran yang real yang sedang kita alami saat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam suasana yang seperti ini, dalam suasana pandemi seperti ini, tentu kemudian banyak orang berharap bahwa ini akan segera berlalu, kemudian situasi kembali aman dan normal. Tentu itu juga yang menjadi pengharapan kita, tetapi kok ya sampai mungkin di titik ini tanda-tanda itu belum mulai ada gitu. Nah, coba dalam situasi yang seperti ini, dalam bayangan yang sedang kita alami, coba mari kita akan menyimak gitu ya, apa yang diberitakan Yesaya, yang sebenarnya juga menjadi salah satu bacaan leksioner kita di Natal ini. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang sedang kita alami bersama, mari kita akan simak apa yang diberitakan oleh Yesaya yang demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hei reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Coba kita bayangkan kalau berita ini itu kita sedikit ubah gitu ya. Dalam bayangan kita yang sedang mengalami pandemi seperti ini gitu. Lalu disampaikan ada suatu berita gitu ya. Bersorak-soraklah karena COVID-19 pandeminya sudah berakhir. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan ketika mendengar berita seperti itu? Wah, gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Karena menantikan sesuatu yang memang sangat dinantikan gitu ya. Yang sudah berjalan hampir 1 tahun gitu ya. Dan itu kemudian digenapi gitu. Bagaimana rasanya itu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan justru ya kita tidak menginginkan ini terjadi, tetapi dengan merefleksikan, dengan mencoba untuk ya kita benar-benar merasakan apa yang terjadi karena ini real, karena ini nyata gitu ya. Bahwa kita di Natal ini kita berhadapan juga dalam situasi pandemi. Dan ini real, ini nyata di depan kita alami benar-benar. Dan kalau secara hitungan ya kita bisa hitung mungkin ya dari, kalau kita GKJ Tegal tidak beribadah dari Maret sampai Desember ini kurang lebih 7-8 bulan. Itu sudah berlalu sedemikian lama gitu, rasanya, walaupun secara hitungan ya baru beberapa bulan. Nah dengan menghayati situasi ini, coba kita juga akan membayangkan tentang bagaimana ya, pengharapan umat manusia akan datangnya Mesias, akan datangnya Juru Selamat. Dan penantian itu tidak hanya dalam hitungan bulan, penantian itu tidak hanya dalam hitungan tahun. Itu sudah terjadi sangat lama sekali. Kalau dari sisi pembagian dalam Alkitab ya berjalan dari masa perjanjian lama atau perjanjian pertama sampai pada perjanjian baru. Dan itu adalah perjalanan waktu yang sedemikian rupa. Betapa ketika manusia sungguh berharap untuk menantikan ya suatu penggenapan akan janji datangnya Mesias yang akan menjadi juru selamat mereka, yang akan mengangkat mereka dari keterpurukan, yang akan menyelamatkan mereka dari situasi sulit. Dan itu dinantikan dari turun-temurun, dari kurun waktu yang sangat panjang. Dan nyata benar bahwa janji itu digenapi. Dan bersyukur kalau saat ini kita merefleksikan berita Natal dari versinya Yohanes, karena memang Injil Yohanes itu adalah Injil yang lebih unik cara menyampaikan berita Natalnya. Ya kan, kalau Injil-Injil yang lain Matius, Markus, Lukas itu nampak ada tokoh Maria, Yusuf, lalu bayi Yesus lahir gitu kan. Digambarkan dengan perjalanan yang penuh dengan lika-liku gitu ya. Tetapi bagaimana Yohanes itu dengan suatu narasi yang berbeda, tetapi itu memang justru kalau kita rasakan dengan sungguh-sungguh sangat membuat kita semakin lekat dan dekat dan langsung tersentuh gitu oleh berita Natal itu gitu ya. Ketika dikatakan dengan pembukaan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah
Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian juga dikatakan firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu kalau kita cermati lagi bagaimana juga memakai istilah firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging. Betapa itu menggambarkan memang bahwa kedatangan Mesias itu sungguh tidak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Betapa itu menegaskan Tuhan Allah yang ada di sana, yang tadinya tidak pernah terlihat, yang tidak terjangkau itu, turun sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia, menyatu dengan sejarah manusia. Itu yang dikatakan di sana, firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Bahwasanya Yohanes ini juga menjadi bagian yang benar-benar melihat secara konkret, secara real bahwa Mesias itu benar-benar datang dan akan menyelamatkan manusia. Jadi kalau di malam Natal kita merefleksikan bagaimana berita Natal itu yang seperti itu dengan penuh pergumulannya disampaikan kepada para gembala yang sedang mengalami pergumulan juga, itu juga menjadi suatu gambaran betapa berita Natal dekat dengan gembala, dengan kisah hidup mereka, dan kemudian gembala itu merespon dengan baik karena merasa senasib, maka kemudian merasa direngkuh. Nah ini semakin dilekatkan lagi bahwa firman itu bukan lagi awang-awang, bukan lagi hanya tulisan atau bahkan ucapan, tetapi menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal diam bersama dengan kita. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kita sebagai umat manusia. Nah, betapa itu merupakan sebuah ekspresi bagaimana Allah sungguh mengasihi umatnya. Bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu berkenan hadir bersama-sama dengan kita yang hidup di dunia ini. Dunia yang fana, dunia yang penuh dosa, hidup bersama dengan kita manusia yang ringkih, manusia yang juga tidak luput dari dosa, tetapi itu tidak menjadi hambatan bagi Tuhan untuk datang menyatakan dirinya kepada kita, umat manusia. Betapa itu sebuah gambaran kepedulian yang totalitas. Bukankah itu menjadi bukti kasih yang tidak terbatas itu mewujud nyata dengan kelahiran Yesus? Dan firman itu bukan lagi menjadi sebuah kata-kata bahkan wacana, tetapi mewujud nyata dalam daging, dalam wujud manusia dan tinggal bersama dengan kita, menyatu dengan kita, hidup dengan kita, peduli dengan kita, tahu apa yang kita rasakan, mengerti apa yang kita alami. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang kemudian ya bagi orang yang menantikan sedemikian lama itu benar-benar menjadi sebuah jawaban yang melegakan. Menjadi jawaban yang kemudian menumbuhkan optimis, menumbuhkan gerak langkah untuk terus berjalan, sekalipun tertatih-tatih, terjatuh, tetapi tidak pernah menyerah karena mengalami dan meyakini Tuhan itu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Nah, ini diserukan kepada kita di Natal tahun ini bagi kita. Harapannya mampu untuk menjawab konteks pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Kita yang baru hitungan bulan menghadapi pandemi sudah sangat stres, sangat depresi, sangat tertekan, sangat merasa terkekang, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang tidak terelakkan juga terjadi dan kita alami benar-benar. Nah, harapannya dengan merefleksikan berita Natal ini, di mana Allah itu kemudian datang sendiri untuk menyapa manusia, untuk hidup bersama dengan kita.
biarlah itu menjadi sesuatu hal yang mampu memberikan dan menumbuhkan pengharapan. Harapannya itu mampu kemudian membuat kita tetap terus bergerak menjalani kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan biarlah berita Natal itu benar-benar mewujud nyata. Natal, lahirnya Sang Juru Selamat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah itu yang benar-benar kita alami sekalipun kita di masa pandemi, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan pergumulan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah lahir menjadi jaminan bagi kita untuk menapaki kehidupan, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun situasi yang harus kita lintasi. Yakinlah Yesus bersama dengan kita, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi apapun. Selamat Natal, dan tetap bersemangat, tetap optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya itu yang tumbuh saat ini dalam pribadi kita, ketika saat ini kita bersama dengan keluarga merayakan Natal. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui dan menyegarkan iman kita bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala tempat dan zaman, dengan pengakuan iman rasuli yang diucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami merayakan Natal. Engkau nyatakan berita kepada kami bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam bersama dengan kami umat manusia. Sebuah berita yang menyatakan totalitas kasih Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Kami bersyukur mendengarkan berita itu, dan kiranya itu menjadi jawaban pergumulan kami ya Tuhan. Di saat-saat ini kami sedang
mengalami situasi sulit, di antara kami mengalami keterpurukan, di antara kami mengalami kebangkrutan, dan kami sekeluarga mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Betapa pada saat ini kami juga diperhadapkan pada situasi yang membuat hidup kami semakin tertekan oleh keadaan. Karena berbagai dimensi kehidupan kami terdampak oleh karena kondisi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Di saat-saat ini kami masih terus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kami terus berlatih untuk bijaksana dalam menjalani kehidupan di masa-masa pandemi. Kiranya ini memampukan kami terus bertahan, sembari berharap dan pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan yang akan menyelamatkan kami dari pandemi ini. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami bersama. Kiranya sukacita Natal, berita Natal yang digaungkan di tengah-tengah pandemi ini mampu menumbuhkan semangat pengharapan yang baru di tengah-tengah keletihan dan keputusasaan dunia dan seisinya. Kiranya berita Natal benar-benar menjadi sesuatu hal yang mampu menyemangati kami untuk terus bergerak, untuk terus melangkahkan kaki kami ke depan, untuk tetap menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan. Kiranya pandemi ini tidak menjadi hambatan untuk kami tetap mengalami sukacita dari kabar Natal yang kami terima. Kiranya pandemi ini tidak menjadi sesuatu hal yang membuat kami terhambat untuk tetap bersyukur dan tetap terus menantikan pertolongan Tuhan, supaya kesulitan kehidupan, keterpurukan, bahkan kesukaran yang sedang kami alami ini tidak mengikis kepercayaan kami dan harapan kami kepada Tuhan. Dengan diserukannya suatu penegasan bahwa firman itu telah menjadi manusia, kiranya itu menggetarkan hati kami untuk kembali menghidupi iman kami dengan sungguh-sungguh, supaya segala keadaan yang terjadi saat ini tidak mengikis iman pengharapan kami, tetapi biarlah itu tetap membuat kami mampu bertahan dalam segala keadaan apapun. Berkatilah ketika kami saat ini bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal, dan sekalipun juga mungkin ada keterbatasan di antara kami untuk bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di luar kota, biarlah itu tidak mengurangi kesukacitaan kami ya Tuhan dalam merayakan Natal tahun ini. Mampukan kami juga untuk merayakan Natal dengan bijaksana, supaya kami justru juga mampu menjadi saluran berkat untuk tetap peduli dan berbagi kasih bersama-sama dengan orang yang membutuhkan, bersama-sama dengan orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Berikan kami kearifan dan kebijaksanaan dalam kami merayakan Natal, supaya kami tidak terjebak dalam hura-hura ataupun bahkan dalam kerumunan-kerumunan yang besar yang berpotensi untuk menambah penularan COVID-19. Mampukan kami untuk tetap menahan diri, dan biarlah semua itu kami lakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab kami sebagai umat manusia yang Kau tempatkan di tengah-tengah dunia untuk ikut bertanggung jawab akan situasi apapun yang terjadi. Biarlah keberadaan kami sebagai gereja Tuhan mampu menjadi saluran berkat dan tetap mampu memancarkan terang di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Bapa kami yang di surga, itulah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami sungguh berharap sekalipun dalam suasana yang penuh keterbatasan, perayaan Natal dapat berjalan dengan damai, dengan tentram, tetap mampu menghadirkan damai sukacita bagi kami semua dan bahkan dunia. Berkati juga para aparat keamanan yang terus bertugas menjaga dan mendampingi, supaya semuanya Engkau berikan berkat dan kekuatan serta kesehatan. Ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang hari ini kami rayakan Natalnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan dengan didasari firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kebanyak emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, di hari yang penuh sukacita ini, kami menghadap kehadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat
yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan ini Tuhan dan berkatilah, supaya persembahan ini boleh layak kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui semua kegiatan di gereja-Mu di sini. Kami mohon pengampunan apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami rayakan Natalnya pada saat ini, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Saudaraku, Yesus Kristus telah hadir dalam kehidupan kita. Dia telah menjadi kabar baik bagi dunia. Dia memulihkan dunia melalui kehadirannya. Dan Ia pun ingin agar kita hadir memulihkan sesama kita. Hadirlah di tengah-tengah dunia, nyatakanlah keselamatannya melalui perbuatan-perbuatanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal,
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekalipun kita merayakan Natal di masa pandemi, ya kita tentu merasakan suasana yang berbeda di mana kita tidak bisa berkumpul bersama, kita tidak ada perayaan yang meriah, tetapi kita masih tetap bisa merayakan bersama dengan keluarga. Saat ini kita berkumpul bersama keluarga kita, mari kita tetap bersukacita. Mari kita mensyukuri Natal ini menjadi sesuatu hal yang mampu membuat kita berbahagia dan menimbulkan semangat optimisme untuk melangkah di tahun baru 2021. Oleh karena itu biarlah Natal tetap membuat hati kita bersukacita. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Tegal mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan